Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Selamat Advent keempat bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, pada dasarnya kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan lebih kurang 8 abad sebelum hari kelahirannya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya misalnya, yang menyatakan suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Atau bahkan lebih rinci, Nabi Mika sudah menentukan tempat kelahiran Yesus, yaitu di kota Bethlehem Efrata. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, terkait dengan kitab Yesaya, menurut ahli teologi atau teolog, mereka membagi kitab Yesaya itu menjadi 2 bagian berdasarkan tema sentral yang ada padanya, yaitu bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 39 yang berisikan mengenai nubuat hukuman kepada bangsa Yudea, bangsa Israel atau bangsa lain yang tidak mengindahkan hukum Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, yaitu ayat 40 sampai dengan ayat 66, itu berisi tentang bagaimana Tuhan memulihkan relasinya dengan bangsa Israel dan bahkan menyelamatkannya. Di dalam bagian kedua kitab Yesaya inilah kita mengenal apa yang disebut sebagai The Song of the Suffering Servants, atau nyanyian dari hamba yang menderita. Masih menurut teolog, hamba yang menderita itu dimaknai sebagai penanda permulaan bagi kelahiran juru selamat di bumi ini. The Song of the Suffering Servant, atau nyanyian dari hamba yang menderita. Lalu pada bagian kedua kitab Yesaya inilah kita temukan ayat yang mengatakan suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak itu disebut suara na jauh-jauh di halongonan, patigorhamu madalan balobung di Tuhani. Dalam bahasa Inggris itu disebut the voice of one's crying in desertos, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai vox clamantis in desert, suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para pengikut Kristen mengenal hamba yang menderita, suffering servant, itu sebagai, tadi saya katakan, penanda permulaan bagi hadirnya juru selamat di dunia ini. Dan isi dari nyanyian hamba yang menderita itu ada 3 poin pokok. Yang pertama adalah Tuhan menyatakan akan datang hamba yang akan mengutusnya menjadi pembawa keadilan ke bumi ini. Yang kedua, juga dinyatakan bahwa hamba yang menderita itu akan dihina, akan ditolak oleh bumi ini. Tapi pada akhirnya, The Song of the Suffering Servant mengatakan bahwa kepada hamba itu akan disematkan mahkota kemuliaan, mahkota kekuasaan, mahkota keagungan akan disematkan kepadanya. Dan itulah yang saat ini, yang hari ini, yang belakangan ini orang Kristen kenali sebagai juru selamat, the Song of the Suffering Servant. Kita mengenali sebagai juru selamat yang kelahirannya kita akan rayakan dalam beberapa hari lagi. 2 hari lagi ke depan kita akan menyambut kehadirannya, kelahirannya di bumi ini sebagai
hamba yang kepadanya disematkan mahkota kemuliaan, dan dia akan membangun jembatan rekonsiliasi antara Tuhan yang Maha Suci dengan manusia yang penuh dengan dosa. Selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita siapkan rumah kita. Siapa tahu Tuhan Yesus barangkali mampir ke rumah kita. Mari kita hangatkan, panaskan, rebus air kita. Kita siapkan kopi kita yang paling enak. Patumo nani hopitai. Tapara di etak beha sihol rohani tuhatai minum kopi jabuta. Dohonon nama amang masaida buru kopi minobah mau lihat ma Maria iya ma todita lasma rohata tuhata ma nama masuk ita. Buti ma.